Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maria Angela Fernandes, Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas 11 Maret, Surakarta. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat seluruh panitia BIKOS Universitas Mercubuana Jakarta dan seluruh dosen yang terlibat. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian dengan judul The Role of Public Relations of the General Election Commission in Increasing Community Participation in the 2024 Election. Public Relations atau Humas memiliki peranan penting dalam menjalankan kegiatan komunikasi, baik terhadap lembaga maupun di sekitar lembaga atau masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini didasari karena globalisasi budaya, ekonomi, dan profesional yang semakin kuat telah memperkenalkan kembali konsep peran humas untuk lebih memahami praktik humas di berbagai daerah. Humas sendiri berperan dalam memberikan informasi secara tepat dan akurat agar dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Hal ini juga berguna untuk menghindari kesalahpahaman saat meninjau suatu informasi. Karena kedudukan humas dalam suatu lembaga menjadi indikasi bahwa peran humas mampu mencakup aspek sosial, kepentingan publik, menyampaikan sesuatu kepada masyarakat sebagai pemberi informasi yang dapat digunakan melalui berbagai media, serta dapat membangun citra atau pandangan positif dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, peran dasar humas sendiri dalam pemerintahan adalah membantu menyampaikan tujuan program pemerintah, meningkatkan sikap responsif, dan memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat. Oleh karena itu, sebagai salah satu lembaga pemerintah yang aktif menjalankan peran kehumasannya, Humas Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur di Indonesia, ikut serta menjalankan perannya yakni sebagai lembaga penyelenggara pemilu atau pemilihan umum, guna dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu yang berlangsung di Indonesia. Sehingga di sini kita bisa melihat muncul latar belakang masalah yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan data bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu terakhir tahun 2019 masih belum optimal, dengan data yang diperoleh dari jumlah pemilih tetap atau DPT tahun 2019 yaitu 82.312, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 37.150 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 45.162 pemilih. Sedangkan jumlah pemilih atau peserta yang berpartisipasi dalam pemilu 2019 hanya sebanyak 65.086 pemilih atau sekitar 79% dari total pemilih tetap yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, menyikapi belum optimalnya jumlah pemilih tersebut, Humas KPU Kabupaten Lembata berupaya meminimalisir terjadinya golput atau golongan putih atau pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dengan melakukan perannya sebagai penghubung dalam melakukan kegiatan komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dilakukan oleh pihak KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan wajib menggunakan hak pilihnya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau mendeskripsikan secara jelas mengenai peran humas KPU Kabupaten Lembata dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024. Yang berikut ada tinjauan literatur. Yang pertama, peran humas KPU. Dalam menjalankan peran humas, terdapat 4 teori perspektif organisasi dalam komunikasi, yaitu perspektif manajemen klasik, hubungan manusia, sumber daya manusia, dan perspektif sistem yang mempunyai dampak besar terhadap praktik organisasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Sehingga teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem, yaitu yang memandang suatu organisasi atau perusahaan sebagai suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Dozier dan Broom, Humas memiliki 4 peran, yaitu sebagai penasihat ahli,
fasilitator komunikasi, fasilitator proses pemecahan masalah, dan sebagai teknisi komunikasi. Oleh karena itu, kajian mengenai peran humas menunjukkan bahwa keterlibatan humas dalam suatu organisasi melalui aspek komunikasi, teknologi, dan tantangan sosial dapat membantu dalam mengatasi permasalahan internal hingga masalah eksternal. Sedangkan yang kedua yaitu partisipasi masyarakat dalam pemilu. Partisipasi masyarakat mengacu pada tingkat keterlibatan mental dan emosional individu dalam suatu kelompok yang mendorong mereka untuk bekerja sama mencapai tujuan kelompok, seperti dalam rangka keikutsertaan mereka pada pemilihan umum yang dijadwalkan pada tahun 2024 oleh pihak KPU. Oleh karena itu, menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi digolongkan menjadi 4 macam, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini berkaitan dengan proses penentuan pilihan masyarakat mengenai berbagai alternatif untuk mencapai kesepakatan seperti yang dilakukan oleh pihak KPU dalam upaya meyakinkan masyarakat untuk mengikuti pemilu. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Hal ini mencakup peran dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pencapaian tujuan KPU dalam mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menyelenggarakan pemilu. Yang ketiga, ikut serta mengambil manfaat bagi KPU dan masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Yang keempat, adanya partisipasi evaluasi, yaitu di mana KPU melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, kemudian melakukan evaluasi terhadap hasilnya. Yang berikut, metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyelidiki fenomena yang terjadi secara mendalam. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu fokus pada pemilihan sampel sesuai kriteria yang telah ditentukan. Sehingga berdasarkan fenomena yang tadi sudah saya jelaskan dalam penelitian ini bahwa kriteria yang ditentukan antara lain merupakan anggota bagian Humas KPU Kabupaten Lembata serta individu yang menduduki jabatan struktural lebih tinggi dari bagian Humas. Yang berikut, metode pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan penggunaan data primer dan data sekunder, sehingga data primer ini diperoleh langsung dari objek dan subjek penelitian dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait dari KPU Kabupaten Lembata. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan berkas yang disediakan oleh KPU Kabupaten Lembata serta studi literatur penelitian terdahulu yang meliputi artikel ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang masih relevan dengan topik penelitian mengenai peran humas. Selanjutnya, teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Haberman yang meliputi pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, di sini juga peneliti melakukan triangulasi, yaitu triangulasi sumber data dengan teknik perbandingan, penyesuaian dan analisis terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber di KPU Kabupaten Lembata, antara lain dokumen, arsip, dan hasil wawancara dengan berbagai pihak. Yang berikut ada hasil dan diskusi. Dalam mempersiapkan pemilu 2024, Humas KPU Kabupaten Lembata menjalankan berbagai strategi dan peran dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif pada pemilu 2024. Peran strategi Humas dilakukan pada tingkat internal dan eksternal dengan membaginya menjadi 4 jenis, yaitu penasihat ahli, fasilitator komunikasi, fasilitator proses pemecahan masalah, dan sebagai teknisi komunikasi. Yang pertama ada penasihat ahli. Peran Humas sebagai penasihat ahli di tingkat internal dan eksternal adalah bertanggung jawab untuk menganalisis permasalahan yang terjadi, seperti terlibat dalam penelitian, mendengarkan pendapat sosial dari masyarakat, dan mengambil keputusan untuk memahami lingkungan baik internal maupun lingkungan eksternal, serta menentukan solusi yang akan diambil organisasi dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Sehingga bisa dijelaskan di sini bahwa sebagai penasihat ahli kehumasan, KPU Kabupaten Lembata menampung dan menerima berbagai saran dan kritik dari masyarakat, yang menandakan bahwa
Seorang profesional komunikasi publik harus mempunyai kompetensi dan konsistensi dan pengalaman untuk membantu mencari solusi dalam menghadapi permasalahan yang timbul dengan hubungannya dengan publik atau masyarakat. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Sekretaris KPU Kabupaten Lembata, yaitu Bapak Konradus Limbu, bahwa salah satu cara untuk mengatasi permasalahan masyarakat luas adalah dengan membuat berita dan diunggah melalui akun PPID atau Informasi dan Dokumentasi, yaitu merupakan laman media yang disediakan khusus untuk pelayanan publik. Selain itu, melalui triangulasi sumber yang dilakukan melalui wawancara dengan Bapak Edward Ola Bebe Gorantokan selaku Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, bahwa media tersebut mempunyai akun khusus yang digunakan oleh KPU Lembata untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi seperti TPS yang jauh dari tempat tinggal masyarakat atau pertanyaan lainnya dengan memberikan jawaban serta solusi. Yang berikut, yang kedua, ada fasilitator komunikasi. Peran humas sebagai fasilitator komunikasi yaitu berfungsi sebagai penghubung, penafsir, dan mediator antara organisasi dengan lingkungannya, yaitu masyarakat. Sehingga pada peran yang kedua ini, Humas KPU Kabupaten Lembata dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator komunikasi, ia melakukan berbagai cara, yaitu seperti pertemuan dengan bagian-bagian yang terkait untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendampingi pimpinan dalam setiap rapat koordinasi dengan beberapa instansi terkait. Selain itu, pihak humas pun ikut berkolaborasi atau bekerja sama dengan media eksternal seperti jurnalis untuk mengunggah berita jelang pemilu agar informasi yang disampaikan di sini dapat diketahui masyarakat secara akurat melalui akun web miliknya yaitu kabupatenlembata.kpu.go.id. Yang ketiga yaitu fasilitator pemecahan masalah. Fasilitator pemecahan masalah dalam kehumasan berfungsi sebagai proses komunikasi dari kehumasan yang dilakukan secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Sehingga berdasarkan hasil wawancara, Humas KPU Kabupaten Lembata telah menjalankan perannya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kolaborasi seluruh staf dan pengurus KPU untuk mengatasi tantangan yang ada, khususnya dalam menghadapi sulitnya mengontrol opini publik terkait pemilu di Kabupaten Lembata. Selain itu, tim humas juga bekerja sama dengan berbagai bagian tim sosialisasi atau berbagai tim lainnya untuk mengadakan kegiatan sosialisasi guna meningkatkan pengetahuan pemilih, pemula, dan partisipasi masyarakat. Sehingga mereka partisipasinya itu lebih tinggi untuk mengikuti seluruh rangkaian pemilu di tahun 2024. Sehingga berdasarkan hal tersebut, peran humas dinilai sebagai perantara antara KPU dan masyarakat untuk mengurangi kesalahpahaman yang terjadi terkait pemberitaan yang tersebar atau yang beredar. Yang keempat, yaitu sebagai teknisi komunikasi. Berbeda dengan 3 peran humas yang telah saya sebutkan sebelumnya, yang berfokus pada pengelolaan organisasi. Peran humas yang satu ini, yaitu sebagai teknisi komunikasi, lebih menekankan perannya sebagai jurnalis internal yang memberikan layanan teknis komunikasi kepada masyarakatnya. Sehingga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Humas KPU Kabupaten Lembata menggunakan beberapa media seperti media sosial akun PPID, media sosial milik KPU Kabupaten Lembata, media cetak, yaitu Harian Umum Pos Kupang, Flores Pos, atau media massa elektronik seperti TVRI, Metro TV, Tribun News, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dari keseluruhan penjelasan, hasil, dan diskusi, di sini dapat kita tarik kesimpulannya bahwa peran Humas KPU Kabupaten Lembata tidak hanya sebatas menyampaikan informasi saja atau menyampaikan pesan saja, namun juga mencakup edukasi, tanggap, dan upaya secara aktif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan berbagai strategi komunikasi yang efektif, Humas KPU berpotensi besar dalam menciptakan kesadaran, membangun kepercayaan, dan merangsang keterlibatan masyarakat
dalam setiap proses pemilu, khususnya pada pemilu 2024. Baik, demikian presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang tidak berkenan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa melalui email yaitu fernandesmariaangela@staden.uns.ac.id atau nomor yang tertera pada layar. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.